Selamat pagi. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Ibu harap kalian masih semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, hari ini materi kita yang terakhir. Karena minggu depan kita sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Jadi, ibu harap siswa-siswi kami kelas 9 semangat untuk belajar, yaitu kamu buka materimu mulai dari bab 1 sampai materi kita yang terakhir ini. Karena ibu mengambil soal dari materi pertama sampai materi yang terakhir hari ini. Ibu berharap semua kelas 9 dapat mengikuti pelaksanaan ujian untuk minggu depan. Nah, anak-anak kami, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu bab yang ketiga, ya. Sekarang kamu persiapkan dulu buku-bukumu, ya, buku paketmu, supaya ada panduanmu untuk melihat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita satukan diri kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra denganmu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki, mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari, kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi, demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang pertama dari bab 3. Coba kamu lihat buku paketmu, kamu lihat bab 3, ya, bab 3. Di bab 3 ini kita akan mengawali materi pertama, yaitu keluhuran martabat manusia. Nah, ini bukan sesuatu yang baru bagi kalian, karena pada mata pelajaran lain juga pastinya kalian sudah pernah belajar tentang martabat manusia. Maka kata kunci dari judul kita hari ini adalah yaitu martabat. Baik, ibu bertanya dulu. Menurut anak-anak ibu, apa itu martabat? Oke, dalam bahasa Latin kita mengenal istilah dignitas yang artinya layak atau pantas. Jadi, martabat itu dapat diartikan dengan tingkat harkat manusia atau harga diri manusia. Dan itu melekat di dalam diri kita dan kita bawa ketika kita lahir ke dunia. Jadi, martabat kita ini tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang tentang diri kita atau penilaian orang terhadap diri kita. Karena sekali lagi, martabat kita itu melekat di dalam diri kita dan kita bawa ketika kita lahir ke dunia ini. Tetapi dalam kenyataannya
dalam kehidupan masyarakat, kita bisa melihat bahwa martabat sering dikaitkan atau dihubungkan dengan beberapa hal. Ya, beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan kekayaan. Jadi, semakin kaya seseorang, semakin tinggi martabatnya di hadapan masyarakat. Karena itu, orang kaya akan lebih dihormati, lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak kaya atau orang miskin. Nah, yang kedua, bahwa martabat itu sering juga dikatakan dengan kedudukan atau jabatan. Karena itu, semakin tinggi kedudukan atau jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula martabatnya di hadapan masyarakat. Karena itu, orang yang punya jabatan tinggi atau kedudukan tinggi akan lebih dihormati dan dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak punya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Itulah yang kedua. Yang ketiga, bahwa martabat sering juga dikaitkan dengan penampilan. Semakin baik penampilan seseorang, ya, semakin sempurna penampilan seseorang, maka dia juga akan semakin dihormati dan dihargai. Karena itu, orang seringkali menghabiskan banyak biaya untuk menjaga penampilannya. Bahkan ada orang yang melakukan operasi plastik, membeli barang-barang mewah untuk menjaga penampilannya. Jadi, orang yang penampilannya sempurna lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang penampilannya biasa-biasa saja. Dan yang keempat, bahwa martabat itu sering juga dikaitkan dengan popularitas. Semakin terkenal seseorang itu, semakin populer seseorang itu, biasanya lebih dihormati, lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki popularitas. Jadi, pada dasarnya martabat itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi siapa kita. Sebagai contoh, orang yang bergelimangan harta sekalian pun akan tidak dihormati dan tidak dihargai orang kalau dia memiliki sifat yang kikir, pelit, sombong, dan angkuh. Orang-orang akan cenderung menjauhi dia dan tidak peduli kepadanya. Demikian juga halnya dengan seseorang yang punya jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Kalau dia berlaku sewenang-wenang, melakukan tindakan korupsi, ya, dan menyalahgunakan kekuasaannya, maka dia juga akan kurang dihormati dan kurang dihargai orang. Begitu juga dengan orang yang sangat menjaga penampilannya, akan kurang dihormati, kurang dihargai orang kalau dia tidak mau bersosialisasi dan menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang tidak berguna atau sebagai orang yang kurang berharga. Ya, kurang berharga pun orang yang memiliki popularitasnya yang tinggi akan kurang dihormati dan dihargai kalau dia tidak menghormati dan juga tidak menghargai para pendukungnya. Karena popularitas yang dia dapat itu datang dari para pendukungnya. Jadi, sekali lagi bahwa martabat itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi tergantung kepada siapa kita. Yakni bahwa kita adalah citra Allah. Citra Allah. Dan ini sudah kita pelajari pada semester, yaitu kalau masih ingat kamu nak, waktu itu kelas 1, kelas 7 ya, semester 1 ya.
di kelas 7 dulu semester 1 dengan tema Aku adalah citra Allah. Aku citra Allah. Jadi martabat kita itu terletak pada kesecitraan kita dengan Allah, kesempurnaan kita dengan Allah, bahwa aku adalah gambar yang menyerupai Allah. Nah, sebagai orang Kristiani, melalui sakramen baptis yang kita terima, kita diangkat menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah artinya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita memiliki martabat yang luhur yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita pelihara. Nah, tetapi dalam hal kenyataannya, sekalian bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi perendahan martabat manusia. Dan yang menjadi korban, yang menjadi korban terutama adalah pertama anak-anak. Karena itu adalah kaum yang lemah, yang menerima semua tindakan dan perlakuan terhadap dirinya. Yang kedua adalah kaum wanita. Ini juga rentan terhadap perendahan martabat manusia. Dan yang lain lagi adalah orang asing, orang miskin, dan kelompok-kelompok lain yang terdapat dalam masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dalam keluarga kita mengenal istilah KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Dan di sekolah, di masyarakat kita mengenal adanya tindakan bully. Ada tindakan bully membuli antara pelajar dan juga antar warga dalam masyarakat. Dan ini kerap kita temukan di pasaran, di jalan, dan di masyarakat. Ada tindakan bully membuli antar pelajar dan antar masyarakat. Yang lain lagi adalah mempekerjakan anak di bawah umur, yang mestinya anak itu berada di sekolah, tetapi harus bekerja karena faktor ekonomi, karena kemiskinan. Dan orang lebih suka mempekerjakan anak-anak karena bisa diberi upah lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Lain lagi misalnya yang sering dialami oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, di mana mereka mengalami penyiksaan fisik dan juga kembali ke tanah air dengan gaji yang tidak utuh. Jadi ada banyak sekali tindakan perendahan martabat yang terjadi di sekitar kita dalam masyarakat ini. Tetapi bukan hanya itu. Selain tindakan perendahan martabat yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, ada juga tindakan perendahan martabat yang diarahkan kepada diri sendiri. Jadi orang merendahkan martabatnya sendiri, contohnya itu ada orang yang selalu memandang dirinya selalu lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, lebih kurang berarti, lebih kurang berharga, lebih kurang juga bernilai dibandingkan dengan orang lain. Sehingga muncullah atau lahirlah perasaan minder di dalam hatinya dan selalu merasa bahwa siapakah aku ini? Dia menganggap, dia selalu bertanya dalam dirinya, siapakah aku ini? Dia selalu lebih pintar dari saya tidak berarti apa-apa. Ini adalah salah satu tindakan perendahan martabat yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Contoh lain misalnya, bahwa ada orang yang bertindak atau melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Nah, ini juga perendahan martabat yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada hari ini
kita akan coba, atau nanti bisa kamu buka kitab suci. Selesai pembelajaran ini, kamu buka teks-teks kitab suci yang berkaitan dengan martabat dengan manusia, ya. Berkaitan dengan martabat manusia. Bisa kamu buka nanti buka kitab sucimu, ya nak. Yang pertama itu diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dimana kalau kalian buka teks kitab suci itu, kita akan menemukan tentang kisah Zakheus yang dijauhi, bahkan dipandang rendah oleh orang-orang sekitarnya, ya. Tetapi diterima oleh Yesus, ya. Nah, berikutnya lagi dalam Markus 10 ayat 46 sampai 51, ya. Di mana ada kisah tentang pengemis buta yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi, ada tadi sudah Ibu sebutkan ada 2 itu teks kitab suci yang berkaitan dengan martabat manusia. Kamu buka nanti, ya nak. Baiklah anak-anak Ibu, waktunya sudah selesai. Jadi Ibu ingatkan, kamu pelajari, sekali lagi kamu pelajari materi kita dari bab 1 sampai bab kita yang terakhir ini, sampai bab yang terakhir ini. Jadi selamat